Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas dari dosen saya di pelajaran ekonomi mikro, yaitu Ibu Nikmah Matul Masrurah. Oke, utama-tama di sini adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium, merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Nah, di sini ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Nah, dari situ terbentuknya apa? Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun dari harga awal, seperti itu. Di sini dalam proses tawar menawar apa? Yaitu tawar menawar harga barang. Keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yaitu harga di mana produsen bersedia menjual barang sama dengan harga di mana konsumen bersedia untuk membeli barang tersebut. Jadi di sini di antara tawar menawar ini ada suatu kesetujuan antara kedua belah pihak. Dan lanjut, secara sederhana konsep keseimbangan pasar dipahami sebagai kesepakatan antar penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Namun secara lebih kompleks, keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai titik potong sebagai hasil pertemuan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Nah, dan dari permintaan dan penawaran, maka ada yang terjadi dalam fungsi dalam keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar memiliki dua fungsi yang berperan penting dalam berbentuknya. Adapun fungsi dalam keseimbangan pasar mencakup fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu ialah merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi. Ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding balik, artinya di saat harga barang turun, permintaan naik. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, gradien fungsi permintaan selalu negatif. Fungsi penawaran dapat dipahami sebagai persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Tentunya penerapan hukum penawaran ini menggunakan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Berkenaan dengan hal itu, antara harga dengan jumlah yang ditawarkan selalu menghasilkan hubungan yang positif. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan harga di antara penjual dan pembeli. Jika kedua belah pihak telah sepakat pada harga tertentu, maka transaksi jual beli dapat terrealisasi pada harga kesepakatan, di mana harga kesepakatan tersebut mencerminkan harga keseimbangan. Kesepakatan tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan membentuk keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar tersebut, maka tidak ada lagi yang barang yang tersisa pada penjual dan tidak ada lagi konsumen yang tidak mendapatkan barang dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebab itu tak ada alasan untuk menaikkan dan menurunkan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Nah, jadi di sini dalam tawar menawar itu memang sudah hukumnya bahwa permintaan atau penawaran itu akan naik dan turun. Makanya di sini ada yang namanya tentang fungsi keseimbangan pasar. Oke, terima kasih. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.